dari perut kita. Kalau tidak ada WC teman-teman sekalian, lalu ditampung di sebuah kresek saja, sebuah plastik, itu sudah baunya luar biasa. Kalau kencing kita ditampung di sebuah kresek atau kita tampung di sebuah wadah terbuka, baskom, buang air besar ditaruh seperti itu saja, kita mungkin keringatan, baju kita kotor ditaruh sembarangan di sana. Matanya buta, telinganya tuli, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya. Kayak tidak ada manfaatnya kalau di mata manusia secara akal. Gak bisa mendengar, tuli, gak bisa berbicara, bisu, matanya buta, ya, tangannya putus, kakinya putus. Tapi orang beriman mengetahui dari informasi langit kalau ini semua hanya sementara. Dalam sebuah alam yang Allah sang pencipta membahasakannya dengan wilayah yang hidupnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itulah kehidupan akhirat. Semua di muka bumi ini berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah. Seperti suka dan sedih misalnya. Malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Nanti akan masuk surga, memberikan syafaat 70 keluarganya dan seterusnya. Maka yang terjadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini saya masuk Islam, untuk ghanimah. Saya ingin pada saat sebentar dipekikan takbir, maka ada anak panah Yahudi yang terkena di sini, ditunjuk arah sebelah kiri punggungnya, dadahnya, dan tembus di sini, serta saya masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, kau akan dapat kalau kau jujur dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya, Zat yang tidak akan pernah mati dan selalu hidup, Zat yang telah menciptakan semua yang terlihat dan tidak terlihat oleh mata kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha mulia telah menjadikan segala nikmat yang kita butuhkan dengan memuji namanya, alhamdulillah. Maka sangat wajar di awal aktivitas atau di setiap bahkan aktivitas kita mengatakan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, dan telah dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk di dalamnya. Orang yang akan mendapatkan al-wasilah, tempat tertinggi di surga yang diperebutkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Serta sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan Allah sang pencipta telah menggantungkan salam hormat kepada beliau menjadi ibadah bagi kita semua orang-orang yang sudah beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah berkahi waktunya ke depan membahas tema bergegas dalam beramal saleh. Ada sebuah fakta yang mau tidak mau kita harus bisa menerimanya. Kalau alam semesta ini ada penciptanya, dan setiap seseorang mencari sang pencipta. Siapa yang menciptakan langit dan mengubah warnanya menjadi biru di siang hari, kemudian juga gelap di malam hari dan gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang? Siapa yang telah mengatur kadar udara sehingga kita luasa menghirup oksigen? Siapa yang telah mengatur kadar cuaca, kadar cahaya? Yang telah menciptakan beragam makhluk, burung-burung yang berterbangan di langit, kemudian juga hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan jutaan space yang ada di darat, di lautan, yang pada ilmuwan manusia hanya bisa mengatakan ada pencipta yang luar biasa. Tapi orang-orang ateis hanya bisa mengatakan entah siapa dia. Orang-orang yang profetis, agama yang meyakini ada Tuhan Allah, mereka mengatakan Tuhan pencipta Allah. Sampai sekarang para ilmuwan hanya bisa meneliti tentang 20-30% jenis hewan. Sisanya mereka masih belum bisa meneliti satu persatu, karena satu hewan kadang-kadang untuk mengenal karakternya, untuk mengenal sistem pencernaannya, sifat kulitnya,
kemudian komposisi otot-ototnya, kekuatan power yang ada di dalamnya, sistem pertahanan dirinya pada saat sedang diserang. Semua ini memakan waktu tahunan. Bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umur manusia. Sementara banyak sekali. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil, pohon pisang dengan begitu bentuknya, itu buahnya, tertata dengan begitu rapi. Pernah nggak teman-teman berpikir, siapa yang telah menyusun pisang di sisirannya? Seperti itu. Kadang-kadang kita hanya berpikir, pengen pisang, beli, makan, selesai. Tapi kita nggak berpikir hal yang lebih besar. Siapa yang telah memberikan warna di kulit pisang itu seperti itu indahnya? Kuning yang begitu rapi, begitu bagus warnanya, begitu lembut. Tinggal dibuka, di dalamnya isinya begitu lembut, begitu nyaman. Sehebat apapun manusia membuat sebuah kue, maka tidak akan pernah bisa menyaingi sebuah pisang. Anggur, siapa yang menata di tangkainya? Siapa yang menciptakan kulitnya, isinya, cita rasanya, aromanya? Coba renungi hal-hal yang besar teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita kalau pengen anggur hanya sekedar beli, selesai. Pada saat kita beli, kemudian kita hanya memakan, oh saya pengen anggur yang merah, saya pengen anggur yang hijau. Apel, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat kulitnya berwarna hijau, berwarna kekuning-kuningan, berwarna merah? Rasanya, dagingnya seperti itu. Siapa yang membuat? Dan pertanyaan yang jauh lebih hebat daripada itu, kenapa tidak pernah habis stoknya? Siapa yang membuat pohon itu selalu ada? Siapa yang membuat tatanan rapi begitu ada? Saya yakin teman-teman di masjid ini sangat memahami poin ini, atau teman-teman semua secara umum kalau kita di rumah atau kita punya tempat pekerjaan. Kira-kira teman-teman kalau tempat masjid ini saja tidak dirawat, nggak dibersihin, nggak dipotong rumputnya, nggak dibersihin jalanannya, kamar mandinya, akan seperti apa kotornya? Dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Kalau lingkup kota Balikpapan lebih besar lagi. Kira-kira kalau nggak dirawat seperti apa keadaannya? Nggak ada bagian pembersihan, tidak ada bagian pengangkatan sampah. Di rumah saja, kotoran kita pribadi, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari perut kita. Kalau tidak ada WC teman-teman sekalian lalu ditampung di sebuah kresek saja, sebuah plastik, itu sudah baunya luar biasa. Kalau kencing kita ditampung di sebuah kresek atau kita tampung di sebuah wadah terbuka, baskom, buang air besar ditaruh seperti itu saja, kita mungkin keringatan, baju kita kotor ditaruh sembarangan di sana sini. Saya yakin sehari saja, sehari. Kalau suami, istri sama anak menampung kotoran begini, sudah nggak bakal betah di rumah itu. Berapa banyak lalat yang datang, berapa banyak binatang kotor yang datang dan seterusnya. Bagaimana teman-teman dengan alam semesta? Alam semesta, bumi ini. Kalau tidak ada yang rawat kira-kira, seperti apa? Coba tangkap secara akal sehat. Kalau nggak ada pencipta, tidak ada yang pengawas, tidak ada pemilik, nggak bakal seperti ini keadaannya. Kita bangun tidur di semua sisi bumi ini kita temukan ada oksigen yang bisa kita hirup, air selalu melimpah. Mungkin seseorang di antara kita mengeluh pada saat melihat hujan. Hujan terus, kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya hujan adalah proses alami. Kalau kita ikuti secara ilmiah dan kita gunakan akal sehat kita, hujan terjadi di waktu tertentu. Dan hujan itu adalah penguapan air-air yang ada di muka bumi karena panasnya matahari menyerapnya ke atas, kemudian dia menguap, tersimpan di awan, kemudian turun hujan. Siapa yang mengatur awan-awan? Siapa yang mengatur menciptakan matahari, membuat suhu panasnya seperti sekarang, kemudian menghirup atau menguapkan air di muka bumi? Air-air yang bekas antum pakai, kencing antum kemana semuanya? Air yang kita pakai untuk cuci baju, kemana semua air-air yang selalu kotor? Maka air itu diserap. Oleh uapnya, panasnya matahari menjadi uap ke atas langit ke awan, kemudian awan ini menampung. Siapa yang menciptakan awan itu? Kemudian di awan itu kalau sudah ditampung, terfilter secara alami lalu turun. Dan di dalam syariat kita dijelaskan oleh Nabi SAW kalau hujan itu adalah rahmat Allah yang baru turun. Atau dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan waktu turun hujan Nabi SAW kemudian membasahkan kepalanya dengan membuka imamah,
membasahkan sedikit badannya, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Walau bahasa ilmiahnya, ini airnya baru difilter, sehingga air tersebut sudah layak untuk dipakai kembali. Begitulah sistem berputar terus. Tidak pernah habis hewan-hewan, tidak pernah habis tumbuh-tumbuhan, tidak pernah habis manusia, tidak pernah habis oksigen, tidak pernah hilang api sama sekali. Dari mana semuanya? Dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya. Ada pencipta. Dan Anda ini sebagai orang beriman, simpel sekali diberitahukan pencipta kalian Allah. Gak usah cari yang lain. Semua selain Allah, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin, yang tidak kelihatan pun jin, malaikat, sifat-sifat manusia yang kita bisa rasakan senang, sedih dalam waktu yang seketika. Maka semua ini la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptakan itu semua. Tidak ada yang memang yang mengaturnya, tidak ada yang menentukan kadarnya, ajalnya, kecuali Sang Pencipta Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Kalau kita sudah mengerucut kepada sebuah poin ini, teman-teman sekalian, dan memang tidak ada pilihan lain kecuali mengakui memang ada Sang Pencipta Allah. Dan tentu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti tema-tema. Kalau di YouTube itu sudah ada beberapa tema yang saya bicara khusus tentang pengenalan Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Yaitu kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia, saudaraku adalah rahasia rezekimu, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, dan juga bekal dunia akhirat. Kurang lebih 4 judul ini kalau Bapak Ibu mengikuti dengan izin Allah akan terbawa kepada sebuah poin pengakuan memang ada Pencipta Allah. Lalu pertanyaan kenapa Allah tidak kelihatan, di mana Allah berada, bagaimana cara berhubungan dengan Allah, dan bagaimana membatalkan semua klaim Tuhan selain Allah. Kesimpulannya teman-teman sekalian, memang ini ada semua ada pencipta, dan pencipta Allah ini dengan kemahaadilannya, kemahamurahannya, kemahabijaksanaannya, dengan semua asma'ul husna dan sifatil ula yang dimiliki, semua nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki, semua itu memang sudah mengatur seluruh alam semesta ini, dan dengan hikmahnya menurunkan kitab-kitab dari langit yang kita kenal dengan kitab-kitab samawiyah yang kita wajib imani adalah Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, untuk memberikan penjelasan kepada manusia apa yang dia inginkan, apa yang Sang Pencipta inginkan. Digantungkanlah ibadah dalam membacanya. Ada hukum halal haram, dan tidak pernah buku-buku ini ketinggalan zaman kecuali memang sudah datang buku setelahnya yang membetulkan atau meluruskan, buku yang melengkapinya. Seperti selesai Injil datang Al-Quran yang melengkapinya, maka Injil sudah tidak dipakai lagi hukumnya, tetapi memang diakui keberadaannya. Kita tahu dalam rukun iman kita semuanya. Sang Pencipta Allah memberitakan kepada kita melalui wahyu yang turun, teman-teman sekalian, kalau kehidupan dunia ini yang sedang kita lalui, semuanya adalah sesuatu yang hanya sementara. Yang hanya sementara. Dan ini hanya akan difahami dan direnungi oleh orang-orang beriman saja. Ada prosesi di mana kita akan dipindahkan ke dalam sebuah alam yang Allah Sang Pencipta membahasakannya dengan wilayah yang hidupnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itulah kehidupan akhirat. Semua di muka bumi ini berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah, seperti suka dan sedih misalnya, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian tinggi dan pendek, ya. Besar dan kecil. Kemudian juga ada mukmin dan kafir. Ada juga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan disepakati oleh para ulama dari dalil-dalil yang termasuk akan saya bacakan nanti teman-teman sekalian, kalau sebagaimana seseorang merasakan kehidupan dunia sekarang, dia akan rasakan kehidupan akhirat. Itu fakta. Sebagaimana sekarang ada pohon-pohon, di sini ada udara, ada kehidupan, ada pergerakan, maka ada kehidupan akhirat. Cuma Sang Pencipta Allah membedakan. Di dunia semuanya waktu untuk bergerak, beraktivitas, beribadah kepada Sang Pencipta Allah, mematuhi perintahnya, kemudian digantungkan dengan banyak janji-janji positif. Kalau kita bahasakan pahala, kemudian diingatkan ancaman-ancaman dan dilarang untuk melakukan. Itu diberitahukan dan disebutkan akhirat. Tapi akhirat cuma ada 2 tempat, surga atau neraka. Surga abadi di dalamnya dengan kenikmatan yang tidak terhingga lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang masuk surga tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah sakit, tidak ada beringus, tidak ada meludah, tidak ada gangguan orang, nggak ada masa tua. Tidak ada lagi masa tua, semua akan berumur 33 tahun.
dan semua laki-laki berposter seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit, dan semua perempuan akan berposter seperti ibunya Hawa 40 siku ke langit. Semua laki-laki ada 27,5 meter, semua perempuan 17,5 meter. Nggak ada lagi pendek, nggak ada lagi orang jelek. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, semua ahli surga poster tubuhnya laki-laki seperti Adam, kemudian wajahnya seperti Yusuf, dan hatinya seperti Ayyub alaihi wassalatu wassalam. Nggak ada lagi teman-teman. Kalau ada orang yang lahir di muka bumi, mukanya mungkin punya kekurangan. Matanya buta, telinganya tuli, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus dua-duanya. Kayak tidak ada manfaatnya kalau di mata manusia secara akal. Nggak bisa mendengar, tuli, nggak bisa berbicara, bisu, matanya buta, ya, tangannya putus, kakinya putus. Tapi orang beriman mengetahui dari informasi langit kalau ini semua hanya sementara. Artinya di akhirat nanti dibangkitkan sudah dengan jasad baru, diberikan jasad baru yang sempurna. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih kalau orang akan berumur 33 tahun. Kalau ada kakek kita meninggal nanti umurnya 100 tahun, kita akan ketemu di umur 33 tahun. Kalau ada anak kita meninggal 2 bulan, kita akan ketemu di umur 33 tahun. Dan kehidupan yang tidak akan pernah ada kejenuhan, yang abadi, yang diceritakan dalam banyak manfaat-manfaat kelebihan-kelebihan surga itu. Juga disebutkan kehidupan yang sengsara yang kita kenal dengan neraka. Lalu disebutkan amal-amal yang bisa membawa ke sana, disuruh berhati-hati, diberikan ancaman, dan Allah sebagai Sang Pencipta dengan kemahamurahannya menggantungkan perbuatan-perbuatan salah itu dengan rahmatnya. Artinya setelah seseorang 30 tahun berbuat salah, 40 tahun buat salah, buat macam-macam, tetap akan dimaafkan oleh Sang Pencipta asal dia taubat. Masih bisa masuk ke dalam surga. Ada seseorang teman-teman sekalian dari suku Ashja. Suku Ashja ini suku yang berada di dekat wilayah Khaybar. Pada saat baginda Nabi SAW selesai menembus benteng Khaybar, baru beberapa benteng ditembus, kurang lebih 4-5 benteng ditembus. Waktu itu lebih dari 9 benteng Yahudi sudah ditembus. Kemudian Nabi SAW membagi-bagikan harta ghanimah, rampasan perang pada saat itu. Datanglah seseorang, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, dikatakan dari suku Ashja. Orang ini datang, kemudian dia mendekat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan, diajukanlah kalimat syahadat. Setelah syahadat, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang sedang membagi ghanimah, berikan orang ini ghanimah. Apa kata Nabi, kata orang tersebut, ya Rasulullah, bukan untuk ini saya masuk Islam. Saya masuk Islam untuk mendapatkan fadilah mati syahid. Supaya saya mati, lalu saya menuju ke surga abadi selamanya. Saya hidup dalam ketentraman sebagaimana sudah Anda jelaskan. Rupanya orang ini sebelum masuk Islam, dia sudah keliling ketemu dengan beberapa sahabat dan bertanya-tanya tentang Islam. Apalagi mereka di kancah peperangan, dan itu yang sering dibahas. Maka yang dikejar adalah mati syahid, nanti akan masuk surga, memberikan syafaat 70 keluarganya, dan seterusnya. Maka yang terjadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini saya masuk Islam, untuk ghanimah. Saya ingin pada saat sebentar dipekikan takbir, maka ada anak panah Yahudi yang terkena di sini, ditunjuk arah sebelah kiri punggungnya, dadahnya, dan tembus di sini, serta saya masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, kau akan dapat kalau kau jujur dengan Allah. Kalau kau benar-benar mau itu, Allah akan kasih, asal kau jujur dengannya. Subhanallah, awal dipekikan takbir pasukan, rupanya orang-orang Yahudi dikenal dalam perang Khaybar, nanti kita pelajari dalam sirah kita insya Allah. Mereka sangat penakut, mereka tidak mau menghadapi muslimin secara langsung, maka mereka dari dalam benteng melempar anak-anak panah yang banyak. Nanti kaum muslimin menahan, pada saat mereka sudah letih, maka muslimin maju lagi selangkah. Seperti itulah cara berperang pada saat itu sampai akhirnya menembus benteng-benteng mereka. Terlepaslah anak-anak panah teman-teman sekalian, terarah ke arah muslimin, dan subhanallah, manusia yang paling, sahabat yang paling pertama meninggal orang ini dari suku Ashja. Pada saat dia meninggal jatuh, Nabi SAW dekati jenazahnya, lalu berkata, huwa, apakah orang ini benar yang kemarin yang tadi baru syahadat? Kata para sahabat, betul ya Rasulullah, dia orangnya. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Kenapa? Karena ternyata orang ini orang yang pertama mati pada saat itu di kancah peperangan, dan yang dia tunjuk tadi
Saya ingin panah Yahudi masuk ke sini, tembus ke sini. Tepat di tempat yang dia tunjuk. Dan orang ini mati syahid. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru syahadat mati. Sahabat pada nangis semua pada saat itu. Kenapa mereka nangis teman-teman sekalian? Karena mereka berharap datang dari Madinah jauh-jauh untuk mati syahid. Orang ini baru masuk Islam sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat, gitu kan? Maka bagaimana dia memahami hubungannya dengan Sang Pencipta? Usduk, kata pepatah Basar mengatakan, usduk ma'a rabbika takun bijanibi rabbika. Jujur kamu dengan Tuhanmu, maka kau akan berada di sisi Tuhanmu. Jelas sekali, banyak fakta-fakta lapangan yang akan kita sebutkan insya Allah kalau terlintas juga beberapa kisah yang lain tentang bagaimana mereka orang-orang yang jujur dalam masalah ini. Teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan, ada juga satu hal yang Sang Pencipta beritahukan kepada kita, yaitu kematian. Mati itu seperti pintu masjid ini. Tanpa masuk pintu, antum nggak bisa masuk ke sini. Itulah kematian teman-teman. Mati itu hanya ditakuti oleh orang-orang fasik, muslim tapi banyak dosa, dan orang kafir. Orang beriman tidak akan pernah takut mati. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena mati itu sebuah pintu justru untuk menuju kepada kehidupan abadi. Justru untuk mengakhiri semua cobaan di dunia ini. Justru akan mendapatkan janji-janji yang terbaik. Dan akan meninggalkan segala kesengsaraan. Hasan Basri ditanya, rahimahullah, bagaimana menurut anda tentang perbedaan dunia dan akhirat? Kata beliau, engkau telah bertanya sesuatu yang besar. Besar sekali pertanyaanmu ini. Dengan hal perbandingan antara kecil sama besar. Kata orang itu, saya belum mengerti wahai imam, apa maksud anda? Kata Hasan Basri, dunia ibaratnya seperti sesuatu kecil dibandingkan pasir di padang pasir dengan sebuah langit yang besar, nggak bisa ketemu. Dunia dimulai dengan pada saat lahir menangis, lalu diisi dengan semua cobaan, mau makan lapar, mau minum haus, harus melalui itu. Kemudian capek, orang tidur, melalui banyak hal-hal di depannya, dia makan, sudah lapar. Tapi kalau orang tidak lapar, lalu antum ditanya mau makan apa? Kita masih punya opsi, kayaknya saya pengen makan ini deh. Karena memang kita tidak lapar. Beda, orang yang tidak lapar akan menikmati makanannya. Orang kalau lagi tidak lapar, dihidangkan banyak makanan, dia bebas mengincipi yang ini, mengincipi yang itu. Begitu pula dengan kenyang, di surga nggak ada kenyang. Nggak ada kenyang. Jadi makan tidak ada batasnya. Saja yang sedang kita lakukan jabatan, urusan dunia, dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ada banyak orang subhanallah karena dia meeting ditinggalkan sholat berjamaah. Ini urusan dunia. Atau karena pembeli di tokonya lagi ada ditinggalkan sholat berjamaah. Tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Toleransi tentang masalah riba, toleransi tentang masalah nota palsu, toleransi tentang masalah apa, hanya karena urusan mau mendapatkan 100 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah. Dia lagi berzikir, antar jenazah dia, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada satu anak muda di sebelahnya mengatakan, hai imam, kenapa anda berzikir? Antar jenazah ini berzikir, kenapa dilakukan? Ada perintah, ada sesuatu. Kata dia, hai anak muda, ini jenazah yang sedang kita antar sekarang. Kalau tiba-tiba sekarang Allah hidupkan, apa yang dia lakukan kira-kira? Apakah dia akan melakukan ketaatan kepada Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah? Dia akan berzikir, dia akan baca Quran, atau dia akan berdoa, sholat, atau dia akan berzina, dia akan riba, dia akan dusta? Kata anak muda itu, tentu dia akan beriman dan beramal soleh.